Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari untuk mengawali pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini. Firman Tuhan saat ini terambil dalam Yesaya 58 ayat ke-13 dan ke-14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa di dalam diri kami Bapa. Terima kasih Engkau telah menuntun kami, menyertai tidur kami semalam Bapa, sehingga kami saat ini dapat bangun tidur dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan sedikit apapun. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami di hari-hari ini. Tapi sebelum itu, kami mau belajar, kami mau merenungkan firman. Kiranya Bapa buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Kau tahu dapat masuk di dalam hati kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita mau belajar bersama di dalam Yesaya 58 ayat ke-13 dan ke-14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dalam perikop ini yaitu tentang menghormati hari Sabat. Di ayat yang pertama, di ayat yang ke-13, yaitu tidak menginjak-injak dan melakukan urusanmu pada hari Sabat. Berarti kita harus mengutamakan hari Sabat, yang artinya di dalam kalau pada zaman ini mengutamakan ibadah. Bagi saya, ketika harus memilih ke gereja atau istirahat, ke gereja atau pergi keluar kota, ke gereja atau ke mall, itu menjadi pilihan yang susah kalau buat saya. Tetapi kita diingatkan lagi, apabila ayat selanjutnya engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Jadi bagaimana kita tetap mengutamakan Tuhan dengan menyebut di ayat sebelumnya, hari Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia. Maka apa yang dikatakan Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau
melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ketika saya mengingat-ingat kembali di dalam Tanya Pendeta yang pertama dengan Pak Heri, diingatkan lagi bagaimana cara beribadah tidak ngantuk. Berarti dengan cara mempersiapkan diri. Atau ketika ibadah online harus juga dengan pakaian yang baik, tidak sak-sae kalau dalam bahasa Jawa. Terus di dalam Tanya Pendeta yang kedua dengan Ibu Pendeta Magda, diingatkan lagi tentang ibadah, yaitu tidak hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi juga mengucap syukur. Dan orang Jawa sering mengatakan nyadong berkah. Jadi saat ini mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dengan mengutamakan ibadah. Sedikit saya mau berbagi atau sharing ketika yang menurut saya saat itu berat buat saya, yaitu ketika saya berdoa dan dijawab Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau saya minta. Yang pertama, ketika saya berdoa untuk meminta tidak terpapar COVID, karena ketika saya terpapar COVID, saya harus karantina berarti. Padahal saya itu bekerja harian, atau dengan kata lain ketika saya bekerja saya dapat uang. Tapi ketika tidak bekerja, saya juga tidak dapat uang. Tetapi Tuhan menjawab, saya harus terpapar COVID. Yang kedua, yaitu ketika sudah terpapar COVID, saya berdoa lagi, Tuhan, saya ingin isolasi mandiri. Kenapa? Karena saat itu Bapak dan Ibu harus isolasi di rumah sakit. Dan istri saya saat itu sakit asam lambung sudah sekitar 3 bulan. Jadi ketika asam lambung naik, udah yang ada kecemasan, sakit, ketakutan seperti itu. Saat itu saya persiapkan, sampai saya mencari tabung oksigen, terus beli termometer, oximeter, dan puji Tuhan sudah ada semua ini. Tetapi lagi-lagi Tuhan menjawab tidak sesuai yang saya inginkan, yaitu saya harus isolasi terpusat. Ya. Dan yang ketiga, ketika sudah isolasi terpusat, saya berdoa lagi, Tuhan berikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu saya, tetapi terutama Bapak saya, karena saya tahu ketika Bapak di rumah sakit, itu saya yang selalu menungguin bagaimana ngeyelnya Bapak, bagaimana repotnya. Saat itu Bapak itu susah untuk diatur, itu susah. Jadi saya berdoa meminta kekuatan, dan saya ingin ketika Bapak dipanggil, Bapak itu ngomong ke saya dulu apa yang Bapak belum bisa atau Bapak yang ingin sampaikan ke saya. Tetapi Tuhan menjawab lagi, tidak sesuai yang saya inginkan. Karena Bapak dipanggil 1 hari sebelum saya selesai isolasi terpusat.
Dari ketiga hal itu berat ketika Tuhan menjawab apa yang tidak saya inginkan. Tapi di dalam isolasi terpusat, saya banyak belajar. Ketika hari pertama saya benar-benar bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Karena ketika saya telepon istri saya, yang terjadi adalah istri saya selalu nangis. Dan dia bercerita ketika dia tidak bisa makan karena satu sendok pun ketika masuk dalam mulut itu akan balik lagi. Saya hanya bilang sabar. Padahal di dalam hati saya, Tuhan, saya bingung apa yang harus saya perbuat lagi, Tuhan. Istri saya seperti itu, bapak ibu harus diisolasi di rumah sakit. Pada hari yang kedua, saya sudah benar-benar mentok. Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Saat itu saya berdoa, Tuhan, saya buka hati saya bingung, Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan saat itu saya benar-benar merasakan ketika saya sudah berserah, karena saya sudah di titik lemah saya dan tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Dan saat itu Tuhan menjawab, bereskan dulu hatimu dan dirimu. Nanti Tuhan ngomong ke hati saya dan diri saya, bereskan dulu. Setelah itu istrimu, bapak dan ibu, saya yang bereskan. Atau dengan kata lain yang bereskan Tuhan. Benar-benar saat itu jelas sekali. Saya nggak tahu itu kata-kata yang terulang-ulang di kuping saya, di telinga saya saat itu. Bereskan. Saat itu masih pagi. Saya bangun, saya WA semua teman-teman yang menurut saya dekat. Terima kasih. Saya WA semua. Dan saya buat status saat itu. Tuhan, saya mau membereskan hati saya. Ketika jawaban itu saya terima, saya langsung teringat ketika waktu itu ada persekutuan dengan teman-teman. Ada 3 hal yang dibahas, yaitu tentang menabur. Yang pertama adalah menabur tentang perpuluhan. Yang kedua, menabur tentang perkataan profetik atau percaya. Yang ketiga adalah menabur kasih, atau dalam kata lain, pengampunan. Mengampun. Dari ketiga hal itu, menurut teman saya, yang paling berat adalah yang ketiga, yaitu menabur kasih. Karena ketika kita bayangkan, aku disakiti, aku dilok-lokke, aku dibully, terus aku harus mengasihi dia. Bagaimana mungkin Tuhan? Itu yang berat. Tapi ketika saya belajar tentang Abraham, Tuhan menyuruh kemanapun, dia oke. Dan saat itu juga saya menjawab, Tuhan, saya siap, saya oke. Yang menjadi kekecewaan saya, yang menjadi kebencian saya,
yang menjadi dendam saya buka hati dengan Tuhan. Saya mohon ampun pada Tuhan atas apa yang ada di dalam hati saya. Dan puji Tuhan, setelah itu jujur saya merasa damai. Saya merasa tenang. Saya tidak memikirkan lagi, Tuhan istri saya bagaimana? Tuhan ayah saya dan ibu saya bagaimana? Karena Tuhan sudah menjawab, itu bukan bagianmu. Bagianmu bereskan hati. Terima kasih ketika saya diberi kesempatan, diberi waktu untuk berbagi sharing. Tapi ketika Bapak sudah dipanggil, ketika saya sudah selesai isolasi, saya melakukan aktivitas lagi, ternyata tidak sampai di situ. Kenapa? Ternyata ketika ketemu dengan orang lagi, dan pada waktu itu saya ingat sekali, karena saya sampai 4 tahun ini kami belum dikaruniai anak. Dan dulu ada kata-kata yang sangat menyakitkan hati yang ada di hati dan pikiran. Kowe ora jos. Jadi ketika ketemu dengan orang yang mengatakan itu, saya benar-benar benci. Saya benar-benar males. Paling sekedar saya dah saya pergi. Jarang saya ngobrol dengan orang. Sangat-sangat jarang. Tapi ketika saya mengingat lagi, bereskan hatimu, yuk. Bereskan hatimu. Dan saat itu saya mau buka hati lagi. Ketika saya tidak mau ngomong dengan beliau, saya membuka hati dengan Tuhan. Saya membuka hati dengan Tuhan. Tuhan, saya mohon ampun. Dan beres. Saat itu juga beres. Karena saya mau hati saya untuk mengampuni. Selang beberapa hari, ternyata masih ada lagi. Oh, ini orang yang lagi saya mengecewakan saya. Ketemu dengan orang itu, saya tidak pernah tegur sapa. Ketika saya ditegur pun saya hanya diam. Karena saya benar-benar tidak mau. Ketika sudah lewat dan berbisik lagi, diingatkan lagi, yuk, ternyata belum selesai. Ternyata belum selesai. Saya diingatkan lagi untuk ampuni. Ketika saya tidak mau atau saya belum mau ngomong ke orang tersebut, saya minta Tuhan untuk mengampuni. Dan besoknya ketika saya bertemu dengan orang itu, saya menegur pertama kali dan saya tersenyum dengan orang itu. Dan puji Tuhan, semakin damai hati, semakin tenang hati saya. Karena itulah proses dan itu yang menjadi berkat buat saya. Jadi ketika proses itu kita syukuri, kita nikmati. Apa toh Tuhan maunya? Dan itu membuat saya semakin kuat. Dan ini berkat Tuhan yang ketika saya merasa berat, ketika saya merasa Tuhan kenapa harus terjadi di dalam diri saya, tapi Tuhan menjawab yang luar biasa sekali. Dan itu menjadi berkat buat saya. Bagaimana Tuhan memproses saya untuk menjadi kuat dan tidak menyerah
karena Tuhan sudah merancangkan rancangan yang indah untuk saya dan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat berkomitmen untuk beribadah, dan selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Itu adalah pujian tentang menabur kasih ataupun pengampunan. Mari mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Bapa, Kau telah bangunkan kami dan telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajari kami untuk selalu setia hanya kepadamu saja Bapa. Ajari kami untuk meluangkan waktu untuk beribadah Bapa, di setiap minggunya ataupun di dalam persekutuan-persekutuan berkelompok Bapa. Ajari kami untuk selalu taat dan setia di dalam mengenal Engkau Yesus. Saat ini kami juga tidak lupa Bapa untuk menabur kasih, menabur pengampunan untuk diri kami ataupun untuk orang-orang yang telah membuat sakit hati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mengawali di pagi hari ini Bapak. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan tuntun, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjalankan sesuai dengan perintah-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.